Oke, cek. Apakah suara saya terdengar? Sudah Bu Ayu, sudah terdengar. Sudah. Oke, terima kasih Pak Awan. Mungkin langsung saya izin buka ya Pak Awan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, ada mahasiswanya ini? Selamat siang Bu. Siang Bu. Oke, ada mahasiswanya kan? Oke, alhamdulillah kalau ada mahasiswanya. Oke ya, jadi hari ini kita sesuai dengan jadwal, itu adalah jadwal untuk kuliah kimia medisinal ya. Kimia medisinal merupakan mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Itu kalau tidak salah ada prasyaratnya, dan ini rasanya kalau saya lihat dari nama-namanya itu adalah mahasiswa angkatan 2019. Jadi yang 2020 memang belum boleh untuk mengambil kuliah kimia medisinal dulu karena ada beberapa mata kuliah prasyarat yang mungkin belum dilewati oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini untuk presensi silakan sudah di ini udah di scan barcode-nya. Sudah Bu. Ini kalau oke, sudah. Mungkin nanti gini nak, kalau ada yang terkendala, Bu, saya nggak bisa scan barcode atau lain-lain halnya. Nanti saya ketika mungkin Pak Awan memberikan materi, nanti saya akan ini kok nak memasukkan presensi secara manual. Jadi nggak usah khawatir, asalkan kamu jangan keluar masuk jaringan aja ya, apa keluar masuk ke Zoom Meet-nya ya atau ke Gmeet-nya ya. Jadi nanti saya tidak bisa merecord kalian. Gitu ya, mudah-mudahan jaringannya semuanya stabil. Nah, ini kalau udah saya stop ya, stop presenting. Mungkin di sini saya mau menanyakan dulu untuk kontrak kuliah. Sip, sebentar. Medisinal. Oke, di layar apakah sudah terlihat kontrak kuliahnya? Sudah ya, oke. Nah, jadi seperti biasa di awal kuliah itu pasti akan dibacakan dulu kontrak kuliah. Nah, yang akan kita sepakati bersama-sama untuk kuliah kimia medisinal, kodenya adalah KI 3171. Nah, jadi kamu nanti pastikan ya ketika mengontrak mata kuliah ini kodenya sudah benar. Nah, jumlah SKS-nya adalah 3 SKS dengan dosen pengampunya ada Pak Rahmat Kurniawan, ada saya Aditya Yulanda, kemudian nanti ada Bapak Muhammad Putra dan Bapak Indarto yang juga akan membantu memberikan pengetahuan ya nanti tentang apa sih hubungan antara kimia dengan ya kalau dari namanya medis gitu ya berarti dengan obat-obatan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau untuk deskripsi dan lain sebagainya nanti kalian bisa membacanya di kontrak kuliah ya. Nah, tapi mungkin saya langsung ke bagian sini aja. Ya, jadi bentuk pembelajaran kita itu adalah kuliah daring, nak ya. Jadi untuk kuliah luring itu mungkin lebih diprioritaskan untuk mata kuliah yang sifatnya wajib. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu kita menyesuaikan dengan ketersediaan ruangan gitu ya. Nah, jadi untuk kimia medisinal kita akan lakukan secara daring. Ya mudah-mudahan lah nanti kalau misalnya ada ruangan gitu ya yang bisa kita gunakan, itu mungkin nanti akan direkomendasikan ya sesekali gitu ya kita bisa kuliah secara luring. Nah, tetapi sementara karena kita tahu jadwal kita kan jam 1 sampai jam setengah 4 itu jadwal itu full-fullnya ya. Biasanya kalau sekitar jam 1 itu jadwal itu padat, oleh karena itu ketersediaan ruangan itu sangat terbatas. Nah, nanti model pembelajarannya kita adalah pembelajaran kontekstual dan juga kita mengadopsi nanti ada project based learning gitu ya, di mana nanti akan ada ya tugas kelompok gitu ya, yang harus kalian selesaikan dan itu nanti akan kami gunakan sebagai nilai pengganti UAS. Kemudian metode pembelajarannya bisa dibaca, bentuk penilaiannya ada penilaian tes dan non-tes. Kemudian, nah ini kriteria penilaiannya untuk UTS persentasenya adalah 30%, tugas dan kuis ini biasanya kasih bocoran dulu nih, kalau di kimia medisinal tuh biasanya akan ada kuis-kuis gitu ya, bisa jadi kuisnya mendadak atau bisa jadi kuisnya dikasih tahu dulu nih, ya, jadi kalian harus siap sedia untuk membaca materi sebelum kuliah atau sudah kuliah juga wajib untuk
memahami materinya. Nah, nanti kami beri poin kehadiran untuk kalian. Jadi kalau yang rajin masuk itu nanti ada poin penilaian 5%. Nah, untuk proyek kelompok main besar Nak di sini ya. Jadi 50% akan kami ambil dari proyek kelompok. Jadi nanti ada presentasi kelompok, pembuatan laporan gitu ya, kemudian keaktifan kelompok dalam diskusi dan kontribusi individu dalam kelompok. Nah, ini untuk kategori penilaiannya masih umum. Di kimia kan masih umum Pak ya, kalau dapat nilai A lebih dari 72 gitu dan sebagainya. Nah, kemudian nah ini jadwal perkuliahannya. Tapi mungkin saya disclaimer dulu ya di awal, jadwal perkuliahan ini mungkin saja nanti di tengah jalan ada modifikasinya gitu ya. Jadi nanti kan kita ada Pak Yogi dan Pak Indarto yang bantu mengisi kuliah. Nah, Pak Yogi itu punya pengalaman pernah kerja gitu ya di industri itu di kimia farma. Jadi nanti kita mungkin akan mendapatkan ilmu gitu ya, bagaimana sih misalnya kaitan antara organik gitu ya dengan proses sintesis obat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini jadwal perkuliahannya ya, kita ada 16 pertemuan, dengan dengan satu pertemuannya itu nanti digunakan untuk ujian tengah semester ya. Jadi materi yang sampai dengan ke-7 bisa kalian baca di sini. Nah, kemudian nanti mungkin akan ada beberapa modifikasi itu untuk pertemuan setelah UTS. Nah, kami tim dosen kimia medisinal itu merencanakan akan menghadirkan dosen tamu ya, kuliah tamu nanti untuk mengisi di bagian molekular docking dalam desain obat. Nah, jadi mungkin kalian pernah ikut SG ya, kita pernah kedatangan tamu juga yang membahas sedikit tentang desain obat untuk COVID ya. Nah, tetapi nanti di sini mungkin akan narasumber lain gitu ya yang bisa memberikan pengetahuan ke kalian itu gambaran lah tentang bagaimana ya desain obat secara komputasi. Nah, nanti di pertemuan 13 sampai 16 itu akan kita gunakan itu untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi nanti ada presentasi kelompok yang nanti akan kami desain sistemnya seperti apa, bentuk penilaiannya seperti apa, nanti akan kami informasikan. Nah, tertib kehadiran dosen wajib 100%. Jadi nanti kalau misalnya suatu hari dosen berhalangan hadir, maka nanti kita diskusikan ya untuk penggantinya, misalnya akan diganti di hari apa. Kemudian mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit. Nah, ini rasanya lebih fleksibel kalau yang daring ya, karena mungkin Bu Ayu tidak bisa memantau ya. Kalian bisa jadi hadir, kemudian presensi, pergi lagi itu, tapi harapannya enggak ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kelas dengan baik. Kemudian dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan jika diperlukan. Kehadiran kalian minimum 80%. Kemudian walaupun ini kuliahnya secara daring, tetapi diharapkan tas semua ya, baik dosen maupun mahasiswa itu berpakaian rapi. Kemudian dosen akan memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot yang sudah disepakati di awal. Nah, karena di sini UTS, saya mendapat kabar ya kalau tidak salah untuk nanti UTS UAS itu diharapkan untuk bisa dilaksanakan secara luring gitu ya. Nah, jadi nanti mahasiswa wajib untuk mengikuti UTS. Walaupun kita kuliahnya daring, rasanya ada himbauan untuk ujiannya itu secara luring ya, walaupun kuliahnya daring. Kemudian jika ada kecurangan, pasti nanti akan langsung diberikan nilai 0. Dan kalian itu nanti kalau misalnya nilai sudah dikeluarkan, itu boleh kok gitu ya. Kalau kalian misalnya merasa, loh ini nilainya nggak sesuai, mau protes, kami persilahkan pilihan paling lama seminggu setelah nilai dikeluarkan. Karena kan juga punya deadline waktu untuk masukkan nilai kalian ke siakat gitu ya. Jadi ya jangan lama-lama. Kalian kalau mau protes, misalnya 2 minggu kemudian ya nanti udah keburu dimasukkan ke siakat ya. Nah, kemudian mahasiswa berhak untuk meminta bukti hasil penilaian. Misalnya nilai saya dapatnya segini gitu ya. Rasanya misalnya UTS saya kok jawabnya kayaknya sama teman saya gitu kan ya, rasanya jawaban saya lebih baik atau seperti apa. Nah, itu silakan kalau dirasa.
Nah, kemudian ini adalah referensinya. Oh ya, satu lagi. Ini karena kita daring, saya nggak sempat membawa bukunya. Jadi untuk referensi itu saya mendapatkan ada tuh buku yang bisa kamu cari di Gramedia juga ada, dibeli secara online juga ada. Ini cuma referensi aja ya, saya nggak jualan buku. Tapi boleh tuh kalau mau kalian gunakan. Saya lupa apa namanya penulisnya gitu ya, tapi nanti akan saya infokan di grup kimia medisinal. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai referensi dan itu berbahasa Indonesia ya. Nah, ini juga dari ketiga buku yang kita pakai itu nanti ada dari Rolando, pengantar kimia medisinal, ini juga rasanya dia berbahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, dari kontrak kuliah yang saya bacakan, apakah ada yang ingin didiskusikan atau misalnya ada yang tidak disepakati? Saya persilahkan. Monggo. Ada. 1, 2, 3 ya, saya anggap setuju nih ya. Nah, tapi untuk bukti kalau kalian menyetujui, saya membutuhkan 1 mahasiswa yang nanti juga bertugas untuk mengkoordinir kelas ya. Sebagai ketua kelas, siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Boleh raise hand, silakan. Kan ini udah angkatan yang paling atas ya. Harapannya sih nggak perlu ditunjuk dah. Monggo, siapa 1 orang? Ketua kelas, raise hand. Nggak apa-apa. Jangan takut dijulitin. Emang ada yang julitin ya? Ada 1 orang? Silakan, ketua kelasnya. Nggak ada yang mau jadi ketua kelas? Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk nih. Ada yang mau nggak? Silakan. Nggak? Nah, Wahyu Kartika. Ini Wahyu Kartika angkat tangan, bersedia untuk menjadi ketua kelas? Iya Bu, insya Allah bersedia Bu. Oke, ada Wahyu. Nanti ini akan Ibu kirimkan ya kontraknya di grup WA gitu ya. Nanti minta tolong Wahyu kasih tanda tangan di sini ya. Kemudian tuliskan nama dan NIM-nya. Gitu ya, nanti dikirimkan ulang ke saya atau bisa di grup WA-nya, itu dipersilakan. Gitu ya Wahyu. Nah, nanti mungkin beberapa informasi yang penting, misalnya ada perubahan jadwal atau apa gitu ya, nanti mungkin akan dikoordinasikan melalui Wahyu Kartika ya. Oke? Siap Bu. Oke, mohon kerjasamanya nanti selama 1 semester. Nah, ya wes, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, nah langsung aja nih, Pak Awan sudah standby, Pak Awan. Baik, Ibu Ayu, suara saya udah kedengaran jelas belum? Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Oke, silakan, Oke. Pak Awan. Baik ya, harapan saya suara saya udah kedengaran dengan jelas. Karena ini headset andalan saya putus, jadi saya beli headset di counter HP. Jadi kualitasnya kurang mumpuni. Oke, saya izin share screen, Bu Ayu. Enggak, Pak Awan. Pak Wan, punten saya izin ke toilet sebentar ya Pak Wan, monggo silakan. Enggak, Ibu. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Baik, sekarang ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 1 ya, tanggal muda ya. 9/9/2022 ya, betul ya. Ini nggak enak banget headsetnya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir ya di mata kuliah kimia medisinal ini tepat waktu dan mengikuti kontrak kuliah yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Jadi di sini kita ada tim ya, tim teaching, 4 dosen ya. Mungkin di pertemuan pertama sehingga pertemuan keempat ya itu akan bersama saya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Bapak dosen yang lain. Ya, mohon untuk perkuliahan baik, pilihan tingkat lanjut ya. Untuk mengambil mata kuliah ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, mata kuliah prasyarat. Dan juga di mata kuliah ini harapan saya kalian mengikutinya dengan baik ya, memanfaatkan dan berbagai macam pengetahuan yang telah kalian miliki
yang telah kalian dapatkan dari mata kuliah lain sebelumnya di semester-semester yang lalu. Oke, ini ya buku yang tadi disampaikan oleh Ibu Ayu. Nah, kedua buku ini bisa kalian akses secara gratis dari internet. Ya, asal kalian tekan saja. Yang Rodo ini itu berbahasa Indonesia, kemudian yang Graham ini adalah yang berbahasa Inggris. Ya, jadi dua-duanya boleh kalian gunakan sebagai referensi untuk perkuliahan kimia medisinal. Berikut metode kuliah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Ayu, kita setidaknya dapat metode perkuliahan. Yang pertama adalah ramah di kelas, seperti yang kita lakukan hari ini. Untuk perkuliahan kita, itu akan dilaksanakan secara daring. Ya, secara daring, tapi kalian harus buat catatan bahwa ujiannya akan secara luring. Nah, ini dia nih. Ya, ujiannya akan dilaksanakan secara luring. Jadi kalian harus persiapkan dengan baik. Kita akan ujian di minggu ke-8. Sehingga kalian sudah tidak ada alasan lagi nanti di minggu ke-8 itu tidak berada di sekitar ITERA atau tidak hadir secara luring. Mohon dipersiapkan dari sekarang, masih ada waktu. Ya. Kemudian ada review video, diskusi kelompok, dan lain-lain yang akan kita desain untuk mata kuliah kimia medisinal ini. Dan juga ada UAS, UTS, serta kuis. Tadi sudah disampaikan Ibu Ayu bahwa kita akan kuis. Ya. Mungkin akan saya informasikan terlebih dahulu deh ya kalau akan ada kuis, jadi sehingga kalian bisa mempersiapkan diri dulu agar ada nilainya bisa survive lah ya, karena kalau kuis dadakan itu biasanya sulit nilainya, tapi tolong perhatikan ya perkuliahannya dengan baik. Kemudian nanti ada juga diskusi kelompok ya untuk mempresentasikan jurnal-jurnal terbaru ya terkait dengan kimia medisinal yang berkaitan dengan materi-materi yang kita pelajari ya. Berikut adalah outline yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kita akan mengenal dulu ya terkait dengan kimia medisinal. Apa sih sebetulnya kimia medisinal itu? Ya, cakupan apa yang harus kita pelajari, materi-materi apa yang harusnya kita sudah kuasai sebelum mempelajari mata kuliah ini. Kemudian sejarah kimia medisinal, bagaimana kimia medisinal ini kemudian menjadi salah satu cabang ilmu tersendiri ya, yang terpisah dengan kimia, biologi atau biokimia. Kita akan lihat sejarah perkembangannya terlebih dahulu di pertemuan kali ini. Dan kita akan masuk ke dalam kimia medisinal. Ya, jadi akan ada 3 subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ya, saya ingin bertanya dulu kepada seluruh mahasiswa. Ya, tolong raise hand dulu ya. Seperti yang sampaikan Bu Ayu, akan ada nilai keaktifan ya bagi yang merespon atau menjawab benar begitu terkait dengan. Ini harapan saya bisa ini tingkat sopan ya, tingkat lanjut sehingga membutuhkan aksi antara pengajar ya, dosen dan juga mahasiswa. Oke, sebelum kita lanjut, pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang medisinal? Ya. Ya, silakan resen. Apa yang Anda ketahui tentang medisinal? Silakan. Ya, Wahyu Kartika. Wahyu Kartika ketua kelas ya. Sebentar. Jadi ketua kelas nanti segala sesuatu izin ya, pertanyaan, nilai dan lain-lain itu harus melewati Wahyu Kartika ya. Jadi Wahyu Kartika yang akan menghubungi kami dosen secara kolektif ya. Kalau yang lain tidak akan kami balas, tapi nanti ketua kelas akan memimpin pesannya sehingga nanti bisa lebih komunikatif. Silakan. Apa yang dimaksud dengan kimia? Apa yang dimaksud dengan medisinal? Wahyu Kartika. Izin menjawab, kalau dari yang saya kemarin baca ya Pak ya, untuk kimia medisinal itu dia itu yang dipelajari itu mengenai hubungan struktur kimia dari suatu senyawa atau obat dengan aktivitas biologisnya Pak. Nah di situ juga ada isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman gitu Pak. Oke, baik ya. Ini berarti hubungan dengan struktur senyawa kimia, aktivitas biologis, dan sumber dari strukturnya. Oke, ada yang lain. Apa yang dimaksud dengan medisinal? Ya, boleh nyatakan pendapat, boleh analisis, boleh seperti Wahyu ketika menyampaikan apa yang diketahui dari pembelajaran sebelumnya. Oke, ya. Tolong gini ya, format di kelasnya itu NIM 3 digit terakhir, ya. Spasi baru nama kalian, jadi saya nggak susah nyarinya di presensi dinilai ya untuk menilainya. Atau boleh juga nama kemudian NIM. Yang jelas di tampilannya kalau bisa ada nama dan NIM-nya biar saya cepat untuk memberikan note
gitu ya, terhadap nilai atau respon yang diberikan, keaktifan yang diberikan dan lain-lain. Oke, silakan Jian. Baik Pak, terima kasih. Ya, Menurut NIM-nya saya berapa? medisi, nama saya Jian dari NIM 62 Pak. 62 ya? 062. 62. Kok Glory 62 ya? Oke, silakan. Menurut saya untuk medisinal ini pemanfaatan senyawa aktif yang kita dapatkan dari bahan alam untuk bagaimana kita tubuh untuk keperluan kesehatan seperti itu. Oke, betul. Ya. Oke, satu orang lagi. Silakan, Resen. Apa dengan medisal? Ya, Febi. Ini Febi. Izin menjawab Pak, saya Febi Syahran, NIM 72 medisinal itu Sebentar, merupakan sebentar. baik. 72. Selanjutnya di itu ya, di rename ya, formatnya. Baik. Medisinal, menurut yang saya baca itu medisinal merupakan ilmu terkait sintesis obat yang tentang pemeriksaan interaksi dengan target biologis agar memahami apa efektisme dan efek sampingnya gitu Pak. Oke. Samping dan lain-lain ya. Baik, terima kasih. Jadi ini secara umum sudah hampir mendekati ya. Medisinal itu sebetulnya apa ya? Medisinal itu adalah segala aspek yang berkaitan dengan medis ya. Jadi segala aspek yang berkaitan dengan medis. Jadi kita akan mempelajari kimia medisinal. Jadi kita akan mempelajari ilmu kimia yang berkaitan dengan aspek medis ya. Medis itu artinya pengobatan. Jadi yang berkaitan dengan aspek pengobatan. Di dalam hal itu banyak hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah struktur dari obatnya ya. Efek dari obatnya, apa yang menyebabkan obat tersebut memberikan respon biologis, kemudian target biologis ya, dan lain-lain itu akan kita pelajari. Jadi kimia medisinal itu adalah ya suatu kajian dengan pengaruh ya berbagai macam senyawa kimia yang berkaitan dengan kimia terkait dengan aspek pengobatan. Ya, jadi kita akan berfokus kepada pengobatan. Nah, kimia medisinal itu merupakan suatu cabang ilmu yang menggabungkan dua kelompok besar ilmu pengetahuan, ya, biologi dan kimia, termasuk irisannya, ya, di biologi, kimia. Di tengah-tengahnya itu ada biokimia, ya, biokimia. Jadi ketiga aspek ini yang akan kita pelajari secara erat di mata kuliah ini. Begitu ya, baik itu aspek struktur, ya, aspek biologisnya, ya, kemudian aspek proteinnya, kemudian aspek lain-lain ya yang terkait dengan kimia, biologi dan biokimia. Sehingga secara umum ya kimia medisinal itu dibatasi ya, agar tidak melebar dibatasi. Jadi segala aspek yang berkaitan dengan kimia, biologi, biokimia yang memiliki hubungan dengan atau medis. Ya, itu tahun 1970. Jadi ilmu pengetahuan yang merupakan cabang dari ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Jadi dispesifikkan ya, karena kan aspek biologi banyak, aspek kimia banyak. Nah, kimia medisinal ini menggabungkan tersebut fokus kepada pemahaman terkait dengan penjelasan dan mekanisme kerja obat. Ya, spesifikan ya berkaitan dengan obat-obatan. Kalau yang aspek biologi dan aspek kimia yang berkaitan dengan industri, misalnya industri garmen itu tidak kita pelajari di medisinal ya. Tapi yang spesifik membahas tentang aspek pengobatan ya, obat-obatan dan lain-lain. Nah, kimia medisinal itu adalah dasar ya, adalah dasar untuk menetapkan hubungan kimia dan juga aktivitas biologis dari suatu obat, ya, serta menghubungkan perilaku biodinamik. Biodinamik itu ada dua ya,
Pertama itu farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya, farmakokinetik ya itu berhubungan dengan seberapa efektif obat tersebut untuk memberikan respon biologis. Farmakodinamik bagian apa ya dari obat tersebut yang memberikan respon biologis. Ya, jadi ada dua biodinamik itu. Yang pertama adalah farmakokinetik ya, kinetik. Yang kedua adalah farmakodinamik. Ya. Farmakokinetik itu berhubungan dengan seberapa efektif obat tersebut memberikan respon biologis. Ya. Kemudian farmakodinamik, ya, bagian apa di dalam obat tersebut yang memberikan respon biologis? Biasanya disebut sebagai sisi aktif atau gugus aktif. Ya. Gugus aktif itu biasanya gugus fungsi. Ya. Seperti itu yang berkaitan dengan farmakodinamik. Kalau farmakokinetik, ya, seberapa besar ya struktur dari obat ini memberikan respon biologis. Respon biologis. Nah, kita akan membahasnya ya, itu melalui sifat-sifat fisik ya dari struktur obat tersebut dan juga karakteristikan yang kimia tersebut sebagai obat. Ini contoh ya, ini adalah suatu senyawa aspirin. Dan aspirin itu adalah obat untuk apa? Aspirin untuk apa? Kita jumpai di apotek. Untuk apa? Ayo. Meredakan ada yang pernah pakai aspirin? Reda rasa nyeri. Oke, bisa juga ya. Aspirin ini biasa digunakan juga untuk obat demam ya, radang ya, nyeri juga bisa ya, nyeri. Biasanya obat encok itu ada kandungan aspirin di dalamnya gitu ya. Aspirin ini mirip dengan ini ya, asam salisilat ya. Ya nggak mirip ya, tapi merupakan struktur yang similar ya. Dengan asam salisilat. Asam salisilat itu adalah analgesik ya, obat oles. Sedangkan aspirin ini lebih ke obat oral ya, yang biasa dikonsumsi. Nah, ada perbedaan nanti yang akan kita pelajari. Mengapa obat itu bisa sebagai obat oral ya, yang bisa kita konsumsi, ada yang hanya bisa sebagai obat oles, ya ada yang biasa digunakan sebagai suntik, itu beda-beda. Mekanismenya beda-beda. Intinya obat itu akan mengalami beberapa proses ya, bisa itu penyerapan di dalam tubuh ya, proses transport dari sistem pencernaan ya, kemudian proses tersebut akan memberikan respon biologis. Nah, respon biologis inilah yang akan memberikan efek ke dalam tubuh kita, baik itu efek penyembuhan atau efek samping yang tidak diinginkan. Nah, kalian harus ingat sifat penting dari protein itu apa? Yuk, resen. Sifat penting dari protein. Ini udah lulus semua ya biokimianya ya. Ini angkatan 2000 berapa ini? 19, Pak. Berarti semester 7 ya? Iya, Pak. Oke. Berarti sudah ngambil mata kuliah organik ya, semua ya. SOM ya, senyawa fungsi, polifungsi, jadi sudah paham gugus fungsi ya. Kemudian juga sudah mengambil mata kuliah biologi ya, sudah lulus biologi dasar ya. Jadi apa ya sifat penting dari protein? Ayo resen. Ya, silakan Fasya 082. Ya. Dia sebagai penghasil hormon, terus juga sifatnya itu bisa memperbaiki sel yang rusak di dalam tubuh kita gitu. Oh enggak, itu bukan sifat ya. Itu fungsi dari protein ya. Sebagai hormon, sebagai pembaik sel rusak ya, itu adalah fungsi dari protein. Sifat penting protein. Jadi kan protein itu bisa sangat sangat penting di dalam tubuh kita. Itu apa? Sifatnya? Sukar larut dalam air, Pak. Sukar larut dalam air. Bukan ya, bukan itu.
Jadi gini, protein di dalam tubuh kita fungsinya salah satunya sebagai apa? Yang penting. Sebagai hormon, oke. Penting. Ada lagi? Sebagai enzim, Pak. Enzim. Sebagai enzim. Ya. Sebagai enzim. Apa sifat penting protein sebagai enzim? Yuk, enzim bersifat apa? Enzim bersifat apa? Ayo diingat-ingat. Rasakan dulu, silakan. Enzim bersifat bla 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 dan bla bla bla. Bersifat apa? Ayo, rasanya nggak lanjut loh kalau nggak dijawab. Ayo diingat-ingat. Enzim bersifat Katalisator, Pak. ya, enzim itu adalah biokatalisator. Sifatnya adalah enzim itu bersifat apa? Bla 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 dan bla bla bla. Ayo, ini penting. Kita harus ingat ini. Ya. Dasar sekali ini. Enzim bersifat ya, betul. Enzim itu adalah biokatalisator ya. Sifatnya apa yang menjadikan dia penting? Ayo. Mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, Pak. Nah, mempercepat reaksi kimia dalam tubuh itu adalah definisi dari biokatalisator. Sifatnya yang saya ingin coba, sifatnya. Kan ada kalau orang itu ada yang cantik, ya, ada yang ganteng, ada yang tinggi, ada yang ramah, ada yang baik. Nah, enzim ini bersifat apa? Ya, silakan Rias. 88. Bersifat spesifik, Pak. Spesifik dan one more. Tanya Spesifik. spesifik aja. Tahunya spesifik aja. Ada yang tahu satunya apa? Spesifik dan Selektif, Pak. spesifik, selektif sama. Spesifik dan reversible enggak? Efisien, Pak. Efisien. Reversible, Pak. Enzim itu bersifat ya spesifik dan efisien. Spesifik dan efisien. Ya, jangan lupain loh, ini dasar sekali. Karena enzim itu bersifat spesifik dan efisien, ya. Kalian harus pahami bahwa membran biologis ya itu memiliki berbagai macam komponen yang bersifat atau berfungsi seperti enzim. Karena dia adalah protein. Nah, protein itulah disebut sebagai enzim yang akan nanti berikatan dengan senyawa ini, contohnya aspirin, ya, akan berikatan atau interaksi dengan aspirin ini. Nah, ketika dia mau berikatan dengan aspirin, ya, dengan struktur aspirin seperti ini, maka akan terbentuklah respon biologis, gitu, ya. Jadi itu, jadi jangan lupa. Nah, itu tadi kita berkaitan dengan enzim, karena enzim itu ada yang bersifat sebagai reseptor. Reseptor itu adalah protein yang berfungsi mirip seperti enzim. Ya. Nah, reseptor itu bertugas untuk menerima respon biologis yang diberikan oleh suatu senyawa. Ini saya lihat, sekarang itu dari aspek biokimia, sekarang dari aspek organik. Ini gugus fungsi, Pak. Ayo, ini gugus fungsi apa? Resen? Ester, Pak. Gugus ester. Oke, ini ester.
Ini gugus fungsi apa? Karboksilat. Ya, ini asam karboksilat. Karboksilat. Nah, biasanya obat-obatan tersebut ya akan berinteraksi dengan reseptor secara spesifik dan efisien. Ya, sehingga akan memberikan respon biologis. Respon biologisnya itu bisa menyebabkan contoh ya, kalau kalian lagi pilek gitu ya, membantu itu untuk tidak memproduksi lendir lebih banyak gitu ya. Kemudian meningkatkan metabolisme tubuh sehingga energi itu lebih banyak dihasilkan. Dan lain-lain itu disebut sebagai respon biologis. Gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan. Harus perhatikan dan harus ingat-ingat kembali materi-materi yang telah dipelajari di mata kuliah yang lalu ya. Itu kuncinya ya. Jadi kita udah paham bahwa kimia medisinal ini berkaitan dengan suatu obat dan efek biologisnya ya, dan pengaruhnya terhadap tubuh. Nah, kita masuk sekarang, apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Itu tadi, karena reseptor di dalam tubuh kita, reseptor itu adalah bagian ya dari suatu sel, itu adalah protein yang memiliki fungsi sebagai enzim spesifik dan efisien, sehingga dia akan berinteraksi dengan suatu obat secara selektif ya. Nah, setelah dia dapat berinteraksi, maka akan terbentuk yang disebut sebagai agonis. Nah, agonis inilah yang kemudian akan memberikan respon biologis gitu. Nah, ini kita akan lihat dulu batasannya ya. Kimia medisinal ini berdasarkan impact ya. Jadi kimia medisinal itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan, pengembangan, identifikasi dan interpretasi cara kerja senyawa bioaktif. Nah, senyawa organik yang aktif itu disebut sebagai bioaktif, senyawa bioaktif. Kemudian pada tingkat lanjut itu akan disebut sebagai obat. Ya, jadi kita mempelajarinya itu pada tingkat molekul, ya, pada tingkat molekul. Jadi kita lihat molekul obatnya seperti apa, gugus fungsi seperti apa. Gugus fungsi tersebut berikatan dengan sisi aktif di bagian apa dalam protein reseptor tersebut sehingga memberikan respon biologis ya. Selnya di mana ya, bisa di mitokondria, bisa di nukleus ya, bisa di tempat-tempat lain begitu ya. Nah, kita akan lihat obat-obat tersebut berinteraksi di mana. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Jadi kita akan coba melihat beberapa penemuan ya, beberapa pengembangan dari obat yang telah digunakan selama ini ya di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mengidentifikasi dan menginterpretasikan cara kerjanya, gitu ya. Jadi seperti ada obat itu yang dia berinteraksi dengan mikrotubulus, ya. Jadi obat itu berinteraksi dengan protein yang ada di mikrotubulus, ya. Obat itu tersebut bisa berinteraksi, kemudian terjadi agonis, ya. Kemudian nanti agonis tersebut akan memberikan respon biologis. Seperti itu. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Runtutan cara berpikirnya itu seperti itu. Nah, ini adalah ruang lingkup dari kimia medisinal. Ya, apa saja yang akan kita pelajari di dalam kimia medisinal. Yang pertama itu adalah isolasi dan identifikasi. Ya, kita akan mencari berbagai macam senyawa bioaktif ya, dari tanaman ya, dari laut ya, ada dua ya. Jadi kalau misalnya obat-obatan yang kita gunakan sekarang itu adalah hasil riset dari 20 sampai 30 tahun. Jadi suatu obat itu bisa dipasarkan menjadi obat itu butuh waktu lebih kurang 17 tahun untuk jadi riset ya. Jadi pertama kita isolasi dulu dari alam, kita screening bioaktivitasnya seperti apa. Kalau kita dapatkan senyawa bioaktif, kemudian baru kita offer ke farmasi. Ya, mereka akan mempelajari dosisnya ya, praklinis, pasca klinis ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahap industri. Nah, itu waktu untuk risetnya itu membutuhkan kisaran 17 tahun. Ya, makanya untuk vaksin COVID ini dalam waktu 1 tahun sudah ditemukan, itu merupakan suatu kemajuan dan terobosan di bidang kimia medisinal yang sangat luar biasa. Ya, keajaiban, bisa dibilang keajaiban. Ya. Kemudian yang kedua kita akan pelajari juga sintesis struktur-struktur yang analog. Nanti kita akan lihat beberapa stok senyawa obat. Terus kita lihat analognya senyawa itu seperti apa dan efeknya seperti apa. Meningkatkan efektivitas atau menurunkan aktivitas. Gitu ya. Contohnya begini,
antibiotik generasi pertama itu adalah penisilin. Ya. Penisilin itu adalah antibiotik generasi pertama. Ya. Nah, penisilin itu adalah generasi pertama karena ada fenomena yang disebut sebagai resistensi ya dari mikroorganisme, sehingga mikroorganisme yang tadinya itu akan mati jika kita berikan antibiotik penisilin ini, dia masih bisa survive ya, masih ada survive. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena kita lihat sejarahnya. Penisilin itu ditemukan dari suatu bakteri ya, dari suatu mikroorganisme. Jadi mikroorganisme untuk bertahan di alam, dia memproduksi suatu senyawa yang dapat membunuh mikroorganisme lain, ya, dapat membunuh bakteri dan jamur lain, tapi tidak membunuh dirinya sendiri. Yang disebut sebagai antibiotik, yang kemudian kita isolasi, ya, yang kemudian kita gunakan untuk mengobati infeksi dari mikroorganisme. Nah, karena sebetulnya antibiotik ini kita dapatkan dari mikroorganisme, organisme juga bisa. Itu sebabnya ketika kalian diberikan resep oleh dokter antibiotik, itu pesannya yang paling utama hanya satu. Habiskan antibiotiknya. Jangan sampai kalau udah sembuh, kemudian tidak meminum antibiotiknya lagi sampai habis. Itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan beberapa mikroorganisme di dalam tubuh kalian yang sebetulnya belum mati secara sempurna, itu akan beradaptasi. Adaptasi tersebut akan menghasilkan resistensi terhadap obat. Resistensi terhadap antibiotik. Itu sebabnya antibiotik itu selalu berkembang ya. Penisilin, ya, amoksilin, ampicillin, amoxicillin, ampicillin, dan lain-lain itu adalah generasi-generasi antibiotik selanjutnya yang digunakan untuk memerangi ya berbagai macam mikroorganisme ya, infeksi yang telah resisten. Gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian kita juga mencari struktur induk baru ya dengan cara sintesis. Nah, ini erat kaitannya dengan mata kuliah organik. Ya, kemudian menghubungkan struktur kimia dengan cara kerja obat. Nah, ini mulai masuk biokimianya nih. Ya, jadi struktur dari senyawa obat dari tingkat molekul itu kita lihat bagaimana sih obat tersebut bisa memberikan respon biologis ya, dapat memberikan efek gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba lihat. Kemudian yang kelima itu mengembangkan rancangan obat. Nah, dari pengetahuan kimia organik ya, dari pengetahuan biologi ya, dari pengetahuan biokimia itu kita mencoba untuk merancang ya, merancang senyawa obat. Kemarin itu ada penelitian ya dari rekan-rekan dosen kimia fisik ya terkait dengan obat ya. Jadi dia mempelajari struktur, kemudian memodifikasi strukturnya secara komputasional ya, secara komputasi, kemudian melihat respon biologisnya. Nah, harapan saya kalau kalian mengambil mata kuliah kimia medisinal ya, itu bisa membantu kalian dalam berbagai macam penelitian nanti ya, tidak hanya di bidang kimia organik dan biokimia, tapi juga di kimia fisik, apalagi kimia analitik ya. Mungkin juga ada kimia organik, anorganik, karena ada beberapa obat itu yang berbasis logam ya, seperti cisplatin itu berbasis logam ya. Cisplatin itu adalah obat kanker ya. Ini sel strukturnya seperti ini. Ya, ini adalah cisplatin, obat kanker payudara. Nah, ini harapan saya bisa memberikan kalian wawasan ya terkait dengan apa yang akan dipelajari dalam kimia medisinal ini secara umum ya, ada 5. Nah, ini yang harus kita tekankan betul. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan enggak terkait dengan ruang lingkup kimia medisinal sebelum kita masuk ke kimia medisinal? Tadi kita sudah pelajari batasan definisinya ya, batasannya, kemudian ruang lingkupnya. Nah, ini harapannya bisa membuat pola pikir yang baik bagi kalian dalam mempelajari mata kuliah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada ya, berarti saya anggap cukup jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita masuk sekarang ke kimia medisinal. Ya, jadi kimia medisinal ini adalah suatu istilah yang digunakan di kimia, terutama di kimia ya, di kimia jurusan sains, kimia
IPA itu biasa menggunakan istilah medicinal, ya, medicinal chemistry. Nah, di farmasi ya disebut juga sebagai pharmaceutical chemistry. Jadi kalau mata kuliah ini di farmasi namanya pharmaceutical, ya. Kalau di farmakopenia disebut sebagai pharmacochemistry, ya, dan juga di beberapa jurusan, ya, seperti kalau di IPB, ya, di IPB biokimia itu jurusan sendiri. Jadi kimia sama biokimia itu beda jurusan, beda prodi, ya. Nah, kalau di biokimia disebut sebagai kimia terapi. Ya, jadi memang kimia medisinal ini punya berbagai macam istilah, tapi pada dasarnya mempelajari topik yang sama, ya, yaitu terkait dengan struktur dari suatu obat dan mekanisme kerja sehingga menghasilkan respon biologis. Ya, jadi jangan bingung kalau nanti ada sebutan farmaseutikal, ya, kemudian kimia terapi dan lain-lain. Oke. Nah, ini hubungan kimia medisinal dengan cabang-cabang ilmu yang lain, ya. Kita juga membahas sedikit nanti, ya, sedikit-sedikit tentang beberapa materi dari farmasi. Tentu saja dari biokimia itu cukup banyak terkait dengan sel, protein itu berhubungan dengan kimia medisinal. Farmakologi tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Kimia organik ini udah pasti karena obat itu semuanya adalah senyawa-senyawa besar, adalah senyawa-senyawa golongan organik, ya, dengan gugus fungsinya, dengan struktur kerangka bakunya dan lain-lain. Kimia juga berhubungan dengan biosel, ya, kita akan pelajari juga beberapa sel-sel penting di dalam tubuh manusia, ya, di dalam pengaruhnya terhadap obat, bagaimana obat itu bisa melintasi sel satu dengan sel yang lain, ya, bagaimana obat bisa sampai ke target sel yang kita inginkan. Nah, ini akan kita coba lihat di mata kuliah ini. Kemudian juga ada beberapa analisis farmasi, ya, yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh obat, ya, terhadap suatu sel tertentu, ya. Ada kaitannya juga dengan dosis, ya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini, ya, sejarah kimia medisinal. Jadi sebetulnya, ya, kimia terapi ini atau kimia medis ini sudah dipraktekkan sejak zaman dulu kala, ya. Intinya kimia medisinal ini berkembang sejak manusia itu menderita penyakit, ya. Pada dasarnya ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana kita sakit, itu secara naluriah, ya, manusia pada masa purba pun itu akan mencari yang disebut sebagai obat. Ya, biasanya dari dulu itu kita menggunakan herbal, ya, obat-obatan gitu, ya, yang terinspirasi biasanya dari alam, ya, terinspirasi dari alam. Pada dasarnya seperti ini, ya, pada masa purba itu manusia-manusia purba itu mempelajari segala sesuatu untuk bertahan hidup itu dari alam. Contoh ketika salah satu di suatu goa purba itu memperlihatkan bahwa manusia purba itu membuat suatu pengamatan terhadap hewan rusa, ya. Jadi rusa itu kalau misalnya dia sakit gitu, ya, maka rusa itu akan mengkonsumsi beberapa jenis tumbuhan, ya. Nah, kemudian itu amati dan kemudian dipraktekkan juga oleh manusia purba, ya. Jadi ketika rusa atau hewan-hewan lain itu lemas gitu, ya, sakit gitu, ya, maka akan mengkonsumsi beberapa macam tumbuhan. Nah, ketika manusia purba mengalami situasi yang sama, mereka pun mengambil tumbuhan tersebut. Ternyata memberikan efek, wah, setelah mengkonsumsi tumbuhan tersebut, manusia purba lebih sehat. Nah, itulah cikal bakal awal mula obat itu ditemukan. Kemudian pengetahuan terkait dengan tumbuhan tersebut itu dilestarikan, ya, melalui mulut ke mulut, ya, generasi ke generasi dan sampai digunakan sampai sekarang. Seperti itu. Itulah cikal bakal ditemukannya obat, ya, pada masa purba. Nah, manusia itu selalu berusaha mencari obat saat sakit dan memanfaatkan berbagai macam tanaman, herbal, buah, akar, kulit dan lain-lain yang terinspirasi dari alam. Ya, contoh lainnya ini, ya, dulu itu kita tahu ada tumbuhan-tumbuhan khas, ya, yang ada di salah satunya adalah buah jambu batu.
Ya, buah jambu batu itu lazim dikonsumsi ya oleh kera ya atau monyet ya. Lazim dikonsumsi oleh atau monyet ketika mereka mengalami permasalahan dengan perutnya. Nah, kemudian itu menjadi inspirasi oleh manusia pada masa lalu, sehingga jika manusia mengalami permasalahan terhadap perutnya ya, atau sakit perut kita bilang begitu, maka akan mengkonsumsi air dari jambu batu. Ya, atau mengkonsumsi daun jambu batu. Nah, kemudian itu akan menjadi obat-obatan herbal ya yang digunakan dan dilestarikan oleh generasi ke generasi. Ya. Di masa modern diketahui bahwa kandungan obat senyawa bioaktif yang bertanggung jawab terhadap efeknya untuk menyembuhkan penyakit sakit perut itu ya, itu adalah senyawa-senyawa golongan organik yang bersifat sebagai ya antibakteri. Karena sebetulnya ya kita itu sakit perut disebabkan infeksi dari bakteri Escherichia coli. Ya, diare itu disebabkan oleh infeksi dari bakteri Escherichia coli. Dan ternyata di daun jambu batu itu terdapat suatu struktur ya senyawa organik, senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas sebagai anti E. coli. Seperti itu. Nah, makanya jadi obat sekarang. Akhirnya di masa modern kita tidak lagi mengkonsumsi daun jambu batu, ya, tapi kita mengkonsumsi obat diare. Ya, yang sebetulnya obat diare itu kandungannya persis sama dengan yang ada di daun jambu batu. Ya, jadi kalian sudah harus paham ini, ya, filosofi perkembangan, ya, bagaimana sesuatu itu menjadi obat. Berbagai catatan menunjukkan ya efek terapi berbagai tanaman. Ya, seperti itu banyak sekali ya dokumen-dokumen. Jadi pada masa lalu ya, yang paling berkembang peradaban menulisnya itu adalah Cina ya, pada masa lalu ya, sebelum Islam berkembang itu di Cina. Kemudian kebudayaan Islam berkembang juga ya melalui berbagai macam tokoh-tokoh ya, itu membukukan berbagai macam jenis tanaman ya, mekanisme pengobatan, cara mengobati berbagai macam penyakit ya. Kemudian di Amerika Selatan ya ada suku Indian, suku Maya itu sudah mulai mengenal berbagai macam jenis obat yang mereka tulis ke dalam dokumen-dokumen atau dipahat di dalam suatu bangunan atau prasasti tertentu. Ya, jadi memang perkembangan obat-obatan ini sudah terdeteksi sejak dahulu kala ya, sejak masa lampau. Ini contohnya nih, ya. Dulu opium itu dari tanaman ya, dari suatu tanaman itu digunakan sebagai suatu zat adiktif ya, zat adiktif yang dapat menurunkan fungsi saraf. Jadi misal begini, maksudnya menurunkan fungsi saraf itu seperti anestesi. Anestesi itu cara bekerjanya jika dalam keadaan normal seperti sekarang ini, kalian itu akan merasakan rasa itu 100%. Misal, kalau kalian ditusuk menggunakan paku, kalian itu 100%. Namun dengan menggunakan anestesi, ya, senyawa-senyawa yang bersifat anestesi, maka fungsi saraf kalian itu akan menurun. Respon biologis yang dihasilkan adalah menurunnya fungsi saraf. Akibat dari menurunnya fungsi saraf, ya, maka rasa sakit yang kalian akan 100% itu bisa berkurang secara signifikan. Jadi kalian tidak merasakan rasa sakit. Jadi kalau kalian melihat ya prosedur operasi biopsi ya, operasi di rumah sakit itu selalu menggunakan suatu anestesi ya. Menggunakan anestesi sebagai pereda rasa sakit. Ya, supaya kalau kalian di black ya, kalian dijahit itu tidak terasa gitu. Itu sebenarnya adalah penurunan fungsi saraf. Salah satunya adalah opium ya. Digunakan 670 tahun sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi sudah digunakan sebagai obat di Yunani. Nah, ini terbukti dengan adanya suatu pahatan ya di kuil-kuil zaman dahulu ya, zaman Athena mungkin, di kuil-kuil yang ada di Yunani itu pahatan-pahatan yang menggambarkan bahwa opium yang berasal dari tanaman koka itu telah digunakan. Gitu ya. Jadi memang
narkoba ya itu memang sudah digunakan lazim sejak dahulu kala ya, sebelum Masehi ya, berarti sebelum Nabi Isa lahir. Ini memang sudah sangat lama ya sejarah perkembangan obat-obatan ini di dunia. Ini adalah struktur ya dari opium. Opium ini adalah artemisia ya, adalah artemisia. Kalau kalian lebih lanjut tertarik dengan pembahasan terkait dengan sejarah-sejarah senyawa organik, terutama yang berfungsi sebagai obat, ini sebenarnya saya beli di sini ya, di bawah itu. Nanti materinya akan dibagikan. Oh iya, saya lupa ya. Sebentar sebelum kita terlalu jauh. Nanti saya akan buat Google Classroom ya, GCR. Nah, GCR itu akan jadi tempat atau media gunakan sebagai informasi yang termasuk mengumpulkan tugas ya. Ini tolong semuanya mahasiswa untuk gabung ke Google Classroom ini. Ada 40 mahasiswa yang harusnya bergabung. Ini kita akan gunakan untuk media informasi gitu ya. Perkuliahan nanti akan saya berikan di situ juga ya. Dan saya sampaikan di situ juga berbagai macam tugas juga dikumpul melalui Google Classroom itu. Silakan gabung ya ke Google Classroom tersebut. Saya tadi memberikan. Nah, kalau misalnya kalian tertarik ya dengan materi-materi ini, sudah saya kasih referensi. Jadi tinggal kalian copy paste aja, nanti bisa kalian download jurnalnya atau artikelnya, bisa kalian pelajari lebih. Jadi belum ada yang gabung? Ya, sudah gabung ya. Jadi nanti materinya saya berikan lewat situ. Oh, ini sudah 18 mahasiswa yang gabung ya. Oke, terus bertambah bagus. Ya, nanti semua materi akan saya berikan tugas dan pengumpulannya lewat Google Classroom. Di sini tuh ya terkait sejarah. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita coba lebih interaktif ya. Gini, coba sebutkan bahan dari ya, kalau tadi saya sudah contohkan ya, kalau dari daerah itu jambu batu. Kalau diare biasanya direbusin oleh orang tua terus diminum. Ternyata memang jambu batu itu punya suatu senyawa bioaktif ya yang berbagai anti bakteri, terutama Escherichia coli. Nah, coba saya minta 3 orang ya, masing-masing coba ceritakan satu tanaman ya yang dimanfaatkan sebagai obat. Silakan. Ya, Arfa, Dina, satu lagi. Satu lagi. Oke, Sesti ya. Kita mulai dari Arfa dulu. Ya, silakan Arfa. Baik, izin jawab, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah terdengar. Baik, kalau sekarang saya ingin mengambil contoh tanaman daun kunyit, Pak. Daun kunyit. Oke, daun kunyit di daerah kunyitnya. Ya, kunyitnya di daerahmu dimanfaatkan sebagai apa? Itu biasanya dimanfaatkan untuk reda sakit. Umumnya itu kalau misalnya di kaum sakit, kayak misalnya nyeri, Pak, nyeri haid gitu, Pak. Jadi nanti jadi nanti dari kunyit itu akan dihancurkan, terus direbus airnya, nanti kemudian diminum, Pak. Oke. Begitu, Pak. Kira-kira tahu nggak senyawa di dalam kunyit itu yang dapat menjadi antiinflamasi? Nyeri itu, haid itu antiinflamasi namanya. Tahu nggak?
Tadi siapa lupa saya? Arpa, Pak. Arpa, ya tahu nggak Arpa? Yang di kurkumin bukan, Pak? Kurkumin, ya mungkin. Ya. Kalian udah semester 7 ya sekarang, tolong dibiasakan jangan jawab pertanyaan dengan kalimat tanya. Nanti ini akan terbawa sampai kalian wawancara dan lain-lain ya. Sampaikan aja kurkumin Pak gitu, jangan ada bukannya. Oh ya, maaf Pak, kurkumin Pak. Jadi kunyit. Nah cara ini kelihatan nggak saya? Terlihat, yang saya lihat ya. Nah cara mencarinya di internet ya, misalnya kunyit, ya, nama ilmiah, ya muncul kurkuma longa, ya kurkuma longa. Terus kalian ini ya kalian bisa cari di Sign Direct ya. Sign Direct ini ACS atau ACS, nanti saya tunjuk satu-satu. Sign Direct ya. Ini agak lemot nih koneksinya sebentar. Jadi kalian cari nama ilmiahnya, kalian buka Sign Direct atau PUB ACS. PUB nih ya, PUB.ACS. Kalau Sign Direct ini global, ACS ini American Chemical Society. Ya. Nah ini ya, kemudian di Sign Direct kalian klik Advanced Search. Ya, Advanced Search. Kemudian kalian tulis ya, kalian copy paste kurkuma longa. Ya, tuh banyak sudah muncul kurkuma longa. Kita pakai ini aja, rhizome misalnya. Ya. Kemudian kalian tuh recent search, antioksidan, sifat oksidatif, korosi dan lain-lain. Kemudian kalian klik. Ya. Nah, tuh banyak tuh. Ya. Banyak sekali publikasi tentang kurkuma ini dan juga berbagai macam bioaktivitasnya. Ya, kalian bisa download di sini untuk yang open access atau gunakan cara lain. Ya, ada sesquiterpen di sana, ada bisabolan, ya, banyak sekali senyawa-senyawa yang bisa kalian temukan. Nah, itu kalau kalian cari di PUB ACS ini Evaluation of Antimicrobial Activity. Nah, ini nih ya, against Staphylococcus aureus, ini penyakit tipes ya. Sekalian download. Jadi sebetulnya tidak hanya sebagai anti inflamasi ya, anti nyeri, tapi juga bioaktivitas. Nah, gitu cara ilmuwan kimia untuk mencari ya jurnal, mencari paper, mencari informasi terkait dengan apa sih sebenarnya yang ada di sekitar kita, ya, terutama untuk obat ya, karena bidang kimia medisinal ini berbicara tentang obat. Nah, untuk yang ACS juga sama. Kalian ini copy saja langsung ya, search. Kalau Sign Direct ini lebih banyak ya papernya, tapi kalau misalnya ACS ini American Chemical Society ini lebih sedikit tapi lebih berkualitas. Ada tuh novel bioaktif ya, kurkuma longa. Jadi senyawa bioaktif baru dari kurkuma longa. Nanti kita lihat dia sebagai apa. Tuh, kalian bisa download ya. Ini natural product, ini adalah suatu paper yang dan lain-lain. Ya, gitu caranya. Oke, jadi kalian bisa dapat pengetahuan, oh senyawa-senyawa bioaktif dari kurkuma itu apa saja, gitu ya. Kemudian strukturnya seperti apa dan lain-lain itu dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan secara luas, ya, secara internasional. Banyak sekali ini, ya, banyak sekali. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Ya, ini cara kalian mencari data-data. Jadi sehingga ketika nanti kalian lulus S1, yaitu kalian akan menjadi sarjana kimia yang punya pengetahuan luas dan tahu bagaimana cara mencari informasi yang relevan. Ya, kayak gitu. Oke, tadi siapa lagi setelah Arpa? Ada Dina apa? Coba ceritakan tumbuhan apa yang digunakan di daerahmu sebagai obat-obatan secara tradisional. Silakan Dina. Suaranya tidak terdengar. Koneksinya sepertinya tidak terlalu baik.
Suaranya tidak terdengar dengan jelas. Oke, enggak apa-apa. Tadi ada satu lagi, Sesti, silakan Sesti duluan. Cek, Pak. Ya, silakan Sesti. Sesti ya Pak, izin masuk Pak. Kalau di set itu salah satu daun-daunan yang dipakai untuk obat-obatan tuh daun sirih Pak. Terus Daun sirih. ya Pak. Fungsi daun sirih itu kalau Sesti lihat tuh orang tua tuh biasanya tuh buat obat kayak sakit rematik gitu Pak. Terus bisa untuk luka juga seperti untuk aseptik. Terus bisa juga untuk infeksi karena bakteri juga Pak kalau tidak salah. Oke, ya. Daun sirih memang sudah terkenal ya sejak dahulu kala memiliki berbagai macam khasiat ya. Tapi apa sih sesuatu di dalam daun sirih itu kan terhadap berbagai khasiat. Nah, harus ada senyawanya. Senyawa apa kita cari? Daun sirih ya. Nama ilmiah ya, Piper beetle ya. Piper beetle, Beetle ya. Sorry. Piper beetle. Nah, ini kita copy. Sama dengan cara yang tadi, kita coba search di sini. Ya, Piper beetle. Ya, tuh banyak sekali ya. Ekstrak dari akar ya, Piper beetle untuk menginduksi apoptosis untuk kanker. Oh, bisa juga untuk kanker ternyata. Ya, kemudian antibakteri, betul, berarti dia memang antibakteri ya, ya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat nanopartikel juga. Ini kita kalau dapat banyak informasi terkait dengan struktur dan karakteristik ya untuk senyawa yang bisa download paper ini. Ya. Coba kalau sama reumatisme ada nggak? Reumatisme. Apa salah? Reumatisme. Oh, enggak ada ya, belum ada. Mungkin enggak ada di sini atau di tempat yang lain. Coba kita cari di sini ya. Ini coba. Ada nggak untuk reumatik? Nah, kalau reumatik itu biasanya ke saraf. Ini ya ada untuk berarti akan sangat memungkinkan bahwa dia memiliki kemampuan sebagai anti reumatisme ya. Antibiotik ya sudah pasti ya, sering juga. Tapi senyawa apa nih? Senyawanya ada di sini. Ya, strukturnya seperti apa gitu ya. Oral cavity, kalau kalian punya bau mulut, oh ya, dulu kalau kalian sering lihat ya, zaman dulu itu sering atau nenek kita tuh ya, kalau misalnya itu makan sirih ya, sirih itu karena memang dapat membantu mulut ya, karena dia antibakteri dan lain-lain ya, banyak sekali. Nah, ini cara mencarinya seperti itu. Oke. Ya, jadi kalian sekarang kalau misalnya punya sesuatu yang menarik, itu kalian bisa telusuri secara saintifik ya, secara terpercaya. Jangan kalian tulis di Google ya. Efek daun sirih, maka muncul nanti artikel-artikel yang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu tingkat kebenaran seperti apa, tingkat kepercayaan seperti apa, itu berdasarkan riset dan data atau fakta atau tidak gitu ya, kita nggak bisa. Nah, dengan kalian ini hari ini telah tahu bagaimana cara mencari referensi ya, cara mencari publikasi yang baik. Harapan saya nanti ke depannya ini semester 7 kalian akan menyusun yang disebut sebagai tinjauan pustaka ya. Kemudian membahas hasil penelitian itu berdasarkan pembahasan yang relevan ya, tidak lagi dari Google apalagi dari Wikipedia ya. Jadi kalian sudah bisa mencari referensi baku. Nah, referensi baku itu apa Pak? Itu tadi ya, referensi yang didasarkan kepada publikasi ilmiah, termasuk untuk mata kuliah ini ke depannya.
Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Itu kita telah membahas tentang sejarah kimia medisinal dan kita juga sudah melihat beberapa contoh ya senyawa-senyawa obat yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ya, daerah kita. Kita akan masuk lanjut lagi ke sejarah ya. Ada obat yang legendaris ya. Ada obat yang legendaris itu quinine dan ephedrine yang masih digunakan sampai saat ini ya. Pseudoephedrine itu pengencer dahak ya. Mix 77 itu biasanya menggunakan ephedrine ya, senyawa turunan ephedrine. Ya, dua obat pertama itu ditemukan lebih kurang 5.100 tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya. Itu tentang pensau yang ditulis oleh Raja Cina Senung. Nah, saya sampaikan tadi bahwa salah satu peradaban yang sangat berkembang dalam membuat catatan terkait dengan pengobatan itu Cina ya. Ada yang nama disebut sebagai Changsan ya, atau nama ilmiah Febribuga ya. Itu adalah suatu akar yang mengandung golongan alkaloid. Nih, senyawa yang mengandung atomen masuk dalam kategori senyawa heterosiklik di dalam kimia organik. Saat ini digunakan untuk terapi malaria. Quinine ini masih sampai sekarang masih digunakan untuk mengatasi penyakit malaria. Ya, masih. Ada juga Huang ya, mengandung ephedrine, digunakan untuk stimulan jantung, peredam batuk dan asma. Sekarang juga digunakan para atlet karena secara cepat mengubah lemak menjadi energi, meningkatkan kekuatan serabut. Tapi ephedrine ini sekarang udah nggak boleh lagi digunakan oleh atlet ya, karena termasuk kategori doping sekarang. Ya, jadi ephedrine harus digunakan untuk dan ya, ini termasuk juga senyawa golongan. Ini berarti ini Gusmu siapa? Ayo, yang saling itu berapa? Ya, hidroksida alkohol. Kalau ini? Gusmu siapa? Halo, Gusmu siapa? Maksudnya ada yang tahu tuh Gusmu siapa? Halo, tugas siapa? Amin. Halo. Itu gugus Amina ya. Ini Amina sekunder. Nah ya, Amina sekunder. Ya. Kalau ini gusmu siapa? Ether. Ya, betul. Nah, kenapa saya tekankan ini gugus fungsi apa, ini gugus fungsi apa? Gugus fungsi gugus yang akan berinteraksi nanti dengan sisi aktif reseptor. Ya. Sisi aktif dari reseptor berinteraksi dengan gugus fungsi yang tepat, ya maka akan disebut sebagai agonis yang kemudian akan memberikan respon biologis. Ya, itulah sebabnya gugus fungsi ini menjadi sangat penting dalam mempelajari kimia medisinal. Ya. Ini ya yang udah saya sebutkan tadi opium ya. Di abad ke-3 sebelum Masehi ya, Theophrastus itu menyebut penggunaannya sebagai analgesik ya. Jadi, analgesik itu termasuk ke dalam kategori kan harus mencatat ya. Anestesi apa, analgesik apa, antiinflamasi ya. Jadi sudah punya pengetahuan itu ya. Analgesik itu pereda nyeri ya, inflamasi itu peradangan ya. Itu kemudian abad ke-10 ya, Raja Garcia itu menggunakan opium untuk terapi batuk sama gangguan mental. Nah, sebetulnya ya narkotika ya, adiktif itu sebetulnya adalah obat, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Ya. Kapan sih Pak zat adiktif itu dapat dikatakan sebagai obat? Ya ketika diberikan kepada penderita penyakit. Tapi ketika dikonsumsi orang normal, ya sehingga diharapkan memberikan efek yang disebut sebagai penyalahgunaan
narkotika. Ya. Kemudian morfin, ya itu juga adalah analgesik, pereda nyeri. Kodein, ya itu antitusif. Ya. Ada yang tahu antitusif apa? Ada yang tahu? Biasa di obat batuk. Ya, antitusif itu obat ya. Nah, obat antitusif itu obat batuk, ya. Efedrin, pseudoefedrin itu pengencer dahak, ya, dan lain-lain. Itu harus sudah mulai set ya. Karena istilah-istilah tersebut sering muncul. Kemudian daun koka. Nah, tumbuhan koka ya ini juga jadi daun koka itu mirip seperti ya, kemudian akan memberikan efek ya, akan memberikan efek stimulan. Stimulan itu peningkat adrenalin. Jadi kalau kalian mengkonsumsi, kalian akan lebih energik, ya, lebih energik, lebih semangat gitu ya. Kemudian kalian akan punya efek yang menyenangkan, disebut sebagai efek euforia, ya, efek menyenangkan. Gitu ya. Jadi misalnya orang-orang depresi biasanya dikasih ini, ya, stimulan dengan berbagai macam jenis obat-obatnya sebenarnya. Sehingga dia akan meredakan overthinking, dia akan memberikan efek yang menyenangkan, kemudian juga kalau yang tadinya lemes-lemes itu jadi semangat lagi ya. Ini mirip dengan kalau kita kasih tumbuhan edibles. Tumbuhan edibles itu kayak tumbuhan rumput gitu ya, ke kucing. Ya, nanti kucing itu bakalan bakalan terstimulus ya. Kucing-kucing yang sudah tua biasanya dikasih itu. Ada yang tahu nggak itu? Yang biasa dikasih ke kucing itu namanya apa? Tumbuhannya kalau aslinya ilmiah, nama tumbuhannya stables. Kalau nama produknya apa yang dikasih ke kucing itu? Saya punya kucing tuh di rumah tuh usia 6 tahun lebih kayaknya ya. Nah udah 7 tahun. Jadi kalau saya berangkat ke kampus, itu dia ada di posisi yang sama. Saya pulang dari kampus, dia di posisi yang sama. Ya, dia masih tiduran di situ. Ini kalau makan harus disodorin ke ketnya, kalau enggak dia nggak makan. Ya itu supaya dia nggak emes, supaya dia energi lagi seperti kucing muda dikasih itu. Ada yang tahu nggak? Ini siapa? Catnip, Pak. Ya, nama produknya NIP. Ya, itu stables, nama tumbuhannya stables. Itu adalah sesuatu golongan stimulan juga. Ya, stimulan juga. Jadi dia akan menstimulasi ya kucing ya, hormon kucing sehingga memproduksi adrenalin. Jadi dia akan merasa lebih muda lagi. Itu namanya catnip. Ya. Itu sama dengan daun koka tadi ya. Tapi daun koka ini termasuk narkotika. Nah, sekarang di Indonesia sebetulnya ada juga yang mirip dengan daun koka ini, efek sampingnya namanya kecubung. Ya, tapi sekarang sudah mulai diberantas oleh BNN. Ya. Kasusnya Raffi Ahmad zaman dulu itu juga berkaitan dengan tumbuhan kecubung ini ya, turunan dari spesies lain dari tumbuhan kecubung. Itu juga memiliki efek stimulan yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya artis gitu ya, typing acara itu sampai jam 3 malam, jam 4 malam supaya tetap energik ya, biasanya mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan ini. Nah, daun koka itu mengandung kokain ya, anestesi. Itu tadi yang saya ceritakan di awal bahwa anestesi itu adalah suatu senyawa bioaktif ya yang mampu menurunkan fungsi saraf. Yang tadinya kalian itu dapat merasakan rasa itu 100%, dengan mengkonsentrasi maka fungsi saraf akan menurun. Sehingga apa yang kalian rasakan, dampak yang kalian terima di dalam tubuh itu akan menurun secara signifikan. Ya. Ada yang disebut sebagai analgetik, anestesi, ya, dan juga ada antitusif. Tuh lihat ya, senyawa-senyawanya ini adalah rata-rata. Nah, ada yang bisa nebak nggak? Ketiga senyawa ini adalah senyawa golongan apa? Coba dianalisis ketiga senyawa ini, kira-kira ketiga senyawa ini senyawa golongan apa? Oke, saya bantu. Coba dari ketiga senyawa ini, struktur ini saya gedein ya. Nih,
Saya kira gitu. Dari ketiga struktur ini, apa yang menjadi persamaan? Yuk. Persamaannya apa dari ketiga senyawa ini? Benzen, Pak. Ada cincin benzen. Ada apa lagi? Ayo, Aksis, dilihat. Minanya, Pak. Gugus amina. Enggak ada gugus amina itu. Ya. Oke, maksudnya ini kali ya. Nah, ini apa dia? Ya. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Apa yang sama? Pak. Boleh. Ya, tapi dia anestesi, nggak ada ether. Yuk, lagi. Ayo. Adanya gugus adanya metil tuh. Ada metil, ya, tiga ujung. Ya. Nah, dari ketiga senyawa ini, ya, yang khas yang mana? Yang ada di tiga-tiganya sama persis. Yang N ya? Ya, gugus nitrogen. Ya, ini adalah nitrogen, ya, nitrogen tersier khas itu, ya. Jadi senyawa ini adalah senyawa golongan alkaloid. Ya, ini adalah ketiganya adalah senyawa golongan alkaloid. Memang banyak obat-obatan itu adalah dari golongan senyawa alkaloid, tidak ya, tapi sebagian besar alkaloid itu berkhasiat. Ya. Jadi kalian harus bisa menganalisis struktur-struktur senyawa organik ya, sehingga dapat memberikan pemahaman. Karena nanti gugus-gugus fungsi inilah yang akan berinteraksi dengan reseptor. Ya. Maka struktur yang khas itu hanya akan berinteraksi dengan reseptor yang khas. Kenapa? Karena reseptor itu adalah suatu protein yang berfungsi sebagai enzim, ya, enzim spesifik dan efisien. Jadi kalau misalnya obat itu nggak cocok, mereka akan memberikan efek obat apapun. Gitu. Makanya kalian kalau misalnya flu dikasih obat mah, ya nggak nyambung, nggak bisa, karena nanti reseptor obat mah itu beda dengan reseptor obat flu, gitu ya. Tidak, strukturnya beda, gitu ya. Kita ketahui bahwa obat ini bersifat. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai dari protein, ya, ada binding site sama ada catalytic site. Kalau kalian ambil mata kuliah bioorganik itu akan dijelaskan di situ mekanisme kerja enzim. Ya, jadi struktur itu akan memberikan efek yang berbeda-beda, berkaitan dengan reseptor yang berbeda pula. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, berarti sangat jelas ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini adalah sejarah kimia medisinal. Ya, contoh lain ya, itu ada akar tumbuhan digunakan oleh masyarakat dari India, ya, itu sebagai hipertensi dan insomnia. Nah, hipertensi apa hipertensi? Darah tinggi ya, Pak. Darah tinggi, Pak. Darah tinggi. Jadi kalau misalnya kalian darah tinggi itu jangan dinotasikan sebagai orang yang sering marah-marah ya. Enggak ya, hipertensi itu memang betul-betul apa namanya? Sirkulasi darahnya tinggi. Sampingnya bisa banyak sekali ya, bisa berbahaya. Insomnia? Susah tidur, Pak. Gangguan tidur, bagus ya. Jadi tumbuhan ini, Trovalia serpentina ini itu mengandung resveratrol namanya. Ya.
obat anti hipertensi. Sampai sekarang masih gunakan ini masih digunakan. Ya, masih digunakan. Kemudian ada Automil, ya. Ini adalah suatu tumbuhan yang digunakan oleh Alexander Thiel, ya, Great Alexander pada abad 6 ya, untuk mengatasi nyeri sendi, ya, untuk persendian yang termasuk rematik kalau nggak salah, termasuk rematik pakai tumbuhan ini. Kemudian digunakan juga di Persia, ya, pada abad ke-11. Ada yang tahu nggak gout itu apa? Ada yang tahu gout itu apa? Gout. Ya, kalau kalian sering Apa? Apa gout? Asam urat. Ya. Asam urat, gout itu, ya, bisa digunakan juga. Kemudian Benjamin Franklin itu membawa tumbuhan ini ke Amerika, kemudian digunakan, ya. Kemudian setelah diketahui, ya, di abad ke-19 bahwa tumbuhan ini mengandung colchicine, ya. Ini adalah suatu alkaloid yang digunakan untuk obat asam urat. Ini tumbuhannya nih. Ada di Indonesia juga ada ini, ya. Nih tumbuhannya. Tumbuhan seperti ini, dia kalau ini yang merah ini, ya, nanti akan ada bijinya hitam. Warna hitam kayak gini, ya. Colchicine itu banyak sekali didapatkan di bagian biji, ya, sama di bagian batang. Pernah nggak kalian ini? Dulu di rumah datuk saya ada ini, serpentina ini, ya, warna merah, terus bijinya warna hitam. Dulu sering saya ambilin tuh bijinya warna hitam, nanti dimainin kayak gunduh gitu, ya. Ini untuk mengatasi berbagai macam asam uratnya, ya. Alkaloid lagi nih, ingat. Kalau ada gugus, ada atom N ditarik dengan heterosiklik, itu adalah suatu alkaloid. Ini juga alkaloid, ya. Pokoknya kalau lihat aja, kalau senyawa itu ada aromatiknya, ada sikliknya, kemudian ada gugus N-nya, itu adalah senyawa golongan alkaloid. Ya. Nih lihat asam urat itu senyawanya itu bagus sekali, ya. Resveratrol. Kemudian colchicine juga ini gugus fungsi apa? Keton. Ya, keton, Pak. Keton, ya. Terus kalau ini apa? Ether, Pak. Ether, Pak. Ether, bagus. Nah, ini yang agak susah nih. Ini apa? Ayo, itu apa? Masih ingat nggak? Ayo, masihkah kalian ingat gugus ini? Biokimia, ini sering dijumpai di biokimia. Cari dulu deh, saya nggak mau kasih tahu. Kalian banyak lupa gugus fungsi. Kadang-kadang ketika saya tanya di sidang, itu gugus fungsi pada nggak tahu, bingung juga. Ayo. Ayo, ada yang ingin menyatakan pendapat? Amida, Pak. Amida? Oke, ada yang lain? Di protein, ya, betul, itu adalah amida. Sekali dijumpai di protein, fungsi amido ini, ya. Jangan dilupakan, ya. Gugus fungsi yang lazim loh ini. Lazim sekali kita jumpai begitu, ya. Jadi jangan sampai kalian lupakan. Ya, itu amido, ya, amida, ya. Oke. Baik, terima kasih yang telah menjawab. Ini adalah amida. Biasa di protein kok, sering kita jumpai. Asam amino, ya. Nih, kayu kina, ya, penduduk asli Amerika Selatan itu menggunakannya untuk obat demam. Ya, pil kina masih
digunakan sampai sekarang, ya, obatnya murah, generik, karena yang menemukan ini tidak mengambil patennya, jadi obatnya murah sekali. Kemudian ada Kalanca, ya, itu dia berlayar ke Amerika Selatan, membawanya ke Eropa untuk terapi demam dan malaria. Jadi pil kina ini awalnya dari Amerika Selatan, terus dibawa sama orang Eropa ke Eropa, dibawa orang Belanda ke Indonesia. Ya, jadi banyak juga kita jumpai pohon kina di Indonesia ini. Kemudian 1820 diketahui senyawa bioaktifnya itu adalah quinin. Ya, oke, sampai sekarang quinin itu digunakan sebagai obat anti malaria. Quinin ini juga obatnya yang udah nggak ada patennya, obat generik. Jadi banyak sekali dimanfaatkan. Ada obat yang patennya namanya isoquinin. Ya, jadi obat yang mahalnya namanya isoquinin. Tahun 1542, ya, itu dokter gigi di Inggris itu menggunakan daun digitalis. Tahu nggak tumbuhan ini? Di kebun raya kita, di dekat labirin. Ada tumbuhan ini banyak. Ya, kalau kalian mau lihat tumbuhan ini aslinya di mana, ini di kebun raya Itera, ya, ke labirin. Namanya digitalis sp, ya. Itu mengandung digitoksin. Nah, ini steroid yang terikat pada gugus gula ya. Nyogongkan steroid ya, atau ya. Nah, ekstrak ini ternyata hanya digunakan sebagai obat untuk mengobati sakit gigi, tapi juga digunakan sebagai obat untuk gagal jantung. Ya. Jadi kalau misalnya jantung kalian tuh berhenti berdetak gitu ya, salah satu pertolongan pertamanya itu adalah dengan diberikan kejut jantung. Ya, namun untuk memberikan optimalisasi terhadap kinerja jantung biasanya diberikan obat ini, ya, digitalis ini, ya, digitoksin. Ini juga masih ini obat kalau tidak salah. Sobat paten. Masuk ke dalam obat, ya, atau sesuai medicine, drugs, ya. Obat itu berdasarkan sumbernya digolongkan menjadi 3, ya. Nih, ingat-ingat yang pertama itu adalah obat alamiah. Obat alamiah ini obat yang terdapat di alam, ya. Herbal termasuk ke dalam obat alamiah ini, herbal, ya. Masuk alamiah ini sirih, ya, yang ya, tanpa informasi disebut sebagai kita konsumsi obat-obatan tersebut dari alam langsung seperti daunnya, ya, itu disebut sebagai herbal. Namun ketika herbal tanaman tersebut diolah lebih lanjut, diseduh, ya, kemudian diberikan ditambahkan garam atau gula disebut sebagai jamu. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Ya. Obat yang terdapat di alam itu umumnya berasal dari tanaman, ya. Quinin, antropin, ya, yang tadi buahnya itu biasa langsung dikonsumsi saja. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kenapa obat alamiah atau obat langsung dari tanaman itu kurang efektif? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang punya analisis gitu, ya? Kenapa kita akhirnya membeli obat, nggak langsung aja meminum obat herbal, nggak langsung meminum tanaman aja? Ada yang tahu nggak? Atau contohnya kenapa kita minum vitamin C aja? Coba, ada nggak yang punya pendapat, analisis gitu? Silakan. Raise hand. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi ini kalau yang saya baca ya Pak, itu mungkin berkaitan dengan kelemahannya obat tradisional. Jadi di sini jadi sini tuh obat tradisional tuh punya efek farmakologis yang dalam menyebabkan itu karena
dari senyawa tersebut Pak dibandingkan dengan obat kimia Pak. Kalau obat kimia kan itu sudah diketahui tak kadarnya gitu ya Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Secara umum sudah benar yang disampaikan oleh Martika ya. Baik ya. Jadi obat-obatan dari alam langsung ya, obat-obatan di alam langsung itu satu permasalahan. Tidak konsisten. Gitu. Kenapa tidak konsisten? Karena kandungan senyawa bioaktif di dalamnya itu bisa berubah-ubah dari satu tumbuhan yang sama, ya, tapi dipanen di hari yang berbeda atau tempat yang berbeda. Jadi inkonsisten, jadi tidak konsisten dia kandungan bioaktivitas. Kenapa? Karena kandungan senyawa bioaktivitas dalam tanaman itu bergantung sekali pada kondisi tanaman itu, ya, curah hujan, ya, cahaya matahari, kesuburan tanah dan lain-lain. Itu sebabnya. Ya, sirih yang ditanam di Papua dengan sirih yang di Lampung beda kandungannya. Bisa saja sirih yang ada di Papua itu khasiatnya lebih baik daripada sirih yang ada di Lampung karena kondisi pertumbuhannya, kesuburan tanahnya, mataharinya, curah hujan itu berbeda. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kadang-kadang begini, ada orang yang sembuh karena dia minum daun suatu tumbuhan tertentu. Ada yang juga enggak. Kenapa? Karena dosis. Ya. Bisa saja seorang A misalnya ya dengan dosis 5 itu dia bisa sembuh. Tapi ada orang B ya dikasih dosis 10 belum sembuh. Nah, sedangkan kita nggak bisa mengatur dosis di tumbuhan, di tanaman. Karena kandungan senyawanya itu akan berbeda-beda. Gitu ya. Itu juga nih sebabnya ubi cilembu yang ditumbuhkan di daerah di Bandung itu di Garut itu manis sekali. Tapi yang sama, spesies yang sama ditumbuhkan di Lampung tidak semanis itu. Kenapa? Ya itu tadi karena perbedaan ya tumbuh menghasilkan senyawa yang berbeda di dalam tumbuhan tersebut. Itulah sebabnya kenapa obat-obatan yang langsung diadaptasi, yang langsung diambil dari tanaman itu tidak konsisten. Ya itu masalahannya seperti itu. Ya. Ada yang bilang, wah obat herbal itu lebih bagus daripada obat sintesis. Betul, ada betulnya juga. Kenapa? Karena lebih alami. Ya, tidak melalui proses sintesis akan berbagai kali bahan kimia itu tidak sepenuhnya ya keluar dari obat tersebut. Ya, tidak betulnya obat itu murni gitu ya. Gitu. Dan pula kalau kita ambil dari alam gitu ya, misal 1000 mg UC 1000 ya, 1000 mg itu kita bisa hasilkan dari kira-kira 1 ton lah ya, 1 ton jeruk gitu. Kan susah kita untuk memenuhi kebutuhan orang di seluruh dunia ya, berarti berapa puluh juta ton gitu ya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin C seluruh orang di dunia. Nah, kira-kira gitu, makanya kita harus tetap melakukan kajian-kajian terkait dengan pengembangan obat. Tuh ya, ada hewan ya, ada obat-obatan juga yang berasal dari hewan ya, misalnya minyak ikan kod ya, hormon itu kita dapat dari hewan ya, dari ikan ya, dari hewan. Minyak itu kita dapatkan banyak juga dari hewan ya. Dari mineral belerang ya, kalium ya, kalsium itu kita dapatkan dari mineral. Jadi DHA ya dari minyak ikan kod adalah suatu senyawa alifatik ya, senyawa tidak jenuh alifatik dengan gugus fungsi asam karboksilat. Nah, DHA ini sangat membantu untuk pertumbuh dan berkembangnya jaringan otak, terutama untuk anak-anak. Ya, jadi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kinerja dari otak. Nah, ini yang jadi perdebatan pada masanya. Ya. Apakah benar DHA itu dapat meningkatkan kecerdasan anak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. DHA ini betul secara ilmiah itu dapat meningkatkan ya berbagai macam fungsi ya, perkembangan otak itu bisa didukung dengan DHA. Tapi kecerdasan itu didukung dengan proses pembelajaran. Ya. Jadi kalau misalnya otaknya bagus tapi nggak pernah dipakai ya juga agak susah ya. Agak susah. Jadi itu yang harus ya, dipahami ya. Tapi memang ada ya beberapa orang yang diberkahi ya kemampuan ya kecerdasan tertentu. Misalnya kalau kita belajar kimia medisinal ini 5 kali belajar baru ngerti. Tapi ada satu orang yang sambil tidur aja bisa ngerti. Nah itu memang adalah kecerdasan itu ya. Jadi tetap
walaupun DHA ini dapat membantu perkembangan otak, ya, tetap juga otak itu harus digunakan. Ya. Itu yang pertama, obat ilmiah. Yang kedua, obat semi-sintetik, ya. Jadi obat semi-sintetik ini adalah obat ya yang dihasilkan dari sintesis bahan dasar yang berasal dari alam. Contoh apa Pak? Asam salisilat. Ya, asam salisilat itu dari kencur. Asam salisilat untuk apa sih Pak? Untuk analgesik. Untuk obat sorry. Untuk obat oles ya. Untuk obat oles itu biasanya dari ini ya. Dari kencur, biasanya kita dapat kencur. Nah, si asam salisilat itu bisa disintesis lebih lanjut, dimodifikasi gugus fungsinya menjadi metil salisilat. Nah, itu balsem otot geliga, balpirik, ya itu ya. Kalau kalian cium aromanya itulah namanya metil salisilat. Kalau asam salisilat itu obat urut ya, GPU. Nah, GPU itu masih dalam bentuk asam salisilat. Ya, asam salisilat dari alam, kemudian disintesis transformasi gugus fungsi jadi metil salisilat ya. Dari metoksi itu apa ya? Ya, metoksi itu ether ya. Nah, itu adalah semi sintetik. Contoh juga morfin ya. Morfin menjadi kodein ya, dan juga diosgenin menjadi progesteron nih, diosgenin. Senyawa golongan terpenoid ya, dimodifikasi, lihat nih perubahannya di sini. Ini gugus hidroksi menjadi gugus keton. Kemudian juga di sini ada 2 ether ya. Kemudian 2 ether tersebut diputus ya, menghasilkan suatu keton tertentu. Ya, ini adalah senyawa dari alam. Diosgen ini kita isolasi dari alam, dari tumbuhan. Kemudian kita modifikasi gugus fungsi secara sintesis. Ya. Ini disebut sebagai obat semi-sintetik. Ya. Yang ketiga adalah obat yang disintesis secara murni. Ya. Sekarang ini asam askorbat atau yang dikenal sebagai vitamin C itu tidak lagi disintesis, tidak lagi diisolasi dari jeruk. Ya. Tapi betul-betul pure disintetis di laboratorium atau di industri. Nah, obat sintetik murni itu adalah obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat. Ya, setelah disintesis akan mendapatkan senyawa yang berkhasiat. Contohnya obat golongan analgetik dan antipiretik, ya, antihistamin dan diuretika. Oke. Antipiretik, antihistamin, ya, diuretika dan lain-lain. Ini adalah klorotiazid, ya. Klorotiazid ini adalah suatu senyawa sintesis. 100% disintesis. Kalau kalian sedang ngambil SMRO ya, menggunakan teknik retrosintesis, kalian bisa tahu nih bahan dasarnya apa. Kita sini. Bahan dasarnya adalah benzen atau klorobenzen. Ya, ini posisi orto, meta, para. Pada posisi metanya itu di meta dan paranya ya, posisi ini. Ini kedua ini. Itu melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts ya, kita tambahkan gugus okso dan diamin ya, pada posisi para di sini ya, pada posisi ortonya kita berikan gugus fungsi okso gitu. Itu kalau kalian ingat mata kuliah SMRO ya, sintesis dan mekanisme reaksi organik, kita bisa melihat prekursor dari suatu obat sintetik tertentu berdasarkan metode retrosintetis. Ini obat lagi ya. Dari 252 obat ya pada daftar obat esensial yang dikeluarkan WHO tahun 2021 tahun kemarin ini ya. Sumber-sumber obat dapat dibagi sebagai berikut ya. 48% ya, hampir 49% itu obat sintetis. Obat semi sintetis itu paling cuma 5, sedikit ya. Yang berasal dari mikroorganisme itu 4%. Vaksin ya 2021 itu meningkat, sebelumnya itu hanya 1%, tapi sekarang 4% karena ada negara api menyerang ya. Kemudian yang berasal dari mineral seperti cisplatin ya dan lain-lain. MGOH itu obat mah ya, milanta itu MGOH. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan itu 11% nih obat herbal, jamu dan kawan-kawannya ada di sini. Kemudian dari hewan seperti obat hormon, minyak ikan kod, ya,
omega 3 dan lain-lain itu dari hewan. Kemudian dari sumber lain, saya nggak tahu ini sumber ini dari mana, dari alien ya, sekitar 2%. Tapi tetap obat-obatan yang sintetis kimia itu merupakan obat-obatan yang paling dominan dipasarkan hingga saat ini. Ya. Oke, sebelum kita tugas, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tadi kita telah membahas tentang pengantar kimia medisinal ya. Kemudian kita bahas juga batasannya, definisinya, batasannya, ruang lingkup. Kemudian kita masuk ke kimia medisinal dan kita masuk ke obat. Ya. Dari pembahasan ini ada pertanyaan? Ya, silakan Feby. Izin bertanya Pak, kalau dari sejarah yang tadi, sejarah-sejarah penemuan obat, apakah kebanyakan cuman dari tumbuhan aja Pak? Apakah ada sejarah terkait tentang dari hewan atau yang dari hewan itu baru ditemukan setelah Masehi gitu Pak? Oh, enggak. Yaitu contoh-contoh dominan saja dari tumbuhan. Yang dari hewan itu contohnya madu. Ya, madu itu sudah digunakan sebagai obat ya, sebagai obat-obatan itu jauh sebelum Masehi. Ya, madu itu sudah diperdagangkan di jalur sutra ya di Cina itu sejak dahulu kala. Kemudian juga ada namanya kemudian juga yang dari hewan itu misalnya saya lupa nama senyawanya ya, itu dari ular. Jadi kalau orang dipatok ular ya, itu sebetulnya kita mendapatkan racun atau bisa dari hewan tersebut. Nah, antinya ya, anti bisanya juga didapat dari hewan tersebut, dari ular tersebut. Jadi empedunya itu diambil ya, kemudian nanti digaramkan, kemudian garamnya itu digunakan sebagai obat bisa tersebut. Ya, misalnya kalian terpatok ular gitu ya. Nah, ular yang sama itu kalian tangkap, kemudian ambil empedunya, ditambahkan garam ya, itu kemudian kalian konsumsi kembali. Nah, itu disebut sebagai penetral racun ya, atau obat racun. Itu dari hewan ya. Jadi tidak hanya dari tumbuhan yang banyak didata ya, yang banyak dilaporkan, tapi dari hewan juga. Nah, tapi yang benar-benar menjadi obat itu hanya 8% ya, dari obat-obatan yang ada sekarang. Gitu kira-kira ya. Jadi dari sejarah juga banyak obat-obatan dari hewan. Sepertinya tidak saya tampilkan di slide. Kalau kalian mau cari bisa kalian ketik di Google ya, an overview about animal source medicine namanya ya, an overview of sebentar, saya punya nggak ya papernya? Kalau punya saya tunjukkan. Oh, enggak ada ya, enggak ada. Oke, kalian bisa searching ya sejarah obat-obatan yang berasal dari animal, itu juga banyak. Ya, jadi enggak hanya dari tumbuhan. Hanya tidak saya tampilkan di sini. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba cari contoh obat-obatan yang berasal dari hewan. Begitu ya, Feby ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini kita kelasnya sampai jam 3:30 ya, tapi sesuai dengan metode perkuliahan yang saya sampaikan tadi, tidak sampai 3:30. Saya akhiri sampai sini, tapi akan saya berikan tugas yang harus dikumpulkan hari ini juga. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja ke tugas ya. Nah, ini dia nih tugasnya. Cari jurnal tentang senyawa obat ya, yang khasiat sebagai antipiretik, anti-analgesik, ya, antihistamin, anestesi, atau diuretika. Bebas deh. Ketentuannya tadi, ya, kalian harus cari jurnal berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, ya, terindeks Scopus, Q1 atau Q4. Ya, Q1, Q4 itu adalah label, ya. Jadi, jurnal, paper, itu ada labelnya. Q1 itu label paling tinggi, artinya paling berkualitas. Ya, datanya, publikasinya paling berkualitas. Q4 itu yang paling rendah. Ya, terindeks Scopus, kemudian jurnal bersumber dari ScienDirect seperti yang saya sampaikan tadi dan PubACS. Ya, contohnya ini validation of silazin etoketamine sebagai anestesi, ya, sebagai bahan potensial untuk farmakologi di dalam tikus. Nah, ini coba kalian cari aja dulu ya, cari aja dulu. Ini tugasnya kalian cari ya papernya.
hari ini ya, hari ini. Jadi pertemuan besok kalian sudah punya bahan. Itu ya. Kemudian tugas kedua, nah kalau yang tugas pertama itu tidak dikumpul, ya kalian hanya akan punya saja yang akan digunakan untuk pertemuan kedua nanti. Ya, tapi yang ini tugas ini dikumpul. Ya, kalian membuat semua rekaman video pengembangan obat berikut. Ya, ini dari YouTube. Jadi nanti kalian buat resume, ya, resumenya diketik, tulis nama, NIM, ya, dan mata kuliah, tanggal, kemudian tugasnya diketik, dikumpulkan dalam bentuk PDF. PDF, ya, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti akan di Google Classroom, ya, link pengumpulannya. Pak untuk gabung ke sini. Ya, untuk fungsi nanti Ibu Ayu akan saya undang sebagai collaboration teacher. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan? Tugasnya dikerjakan hari ini sampai selesai. Dikumpulkan juga hari ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan langsung bagikan tugasnya di filenya dulu ya. Kimia medisinal untuk pertemuan pertama ini di Google Classroom ya. Ya, tinggal kalian download nanti ya. Sorry, salah. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ini filenya saya kirimkan di Google Classroom. Ya. Kemudian tugasnya nanti dikumpulkan. Tugas kedua ya yang dikumpulkan ya. Karena tugas pertama itu cari saja jurnalnya, tidak perlu yang ini ya. Yang ini cari saja jurnalnya, nanti akan dibahas di pertemuan yang minggu depan. Nah, yang ini harus kalian kumpulkan segera ya hari ini karena masih ada waktu setengah jam. Ya. Masih ada waktu setengah jam. Satu. Oke, ini ya. Kita tahu tugasnya.